Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Selamat siang sahabat Gemilang, gimana kabarnya? Untuk kesempatan siang hari ini berjumpa lagi bersama Arman di ajang Jamus Jagongan lan Musyawarah. Dan kali ini Arman gak sendirian ini ya. Arman ditemani oleh narasumber yang istimewa. Kali ini bersama Dokter Gigi Atsana Rizky Prima dari RSUD Bukit Menoreh yang akan menemani kita selama 1 jam ke depan. Dan tema pada kesempatan siang hari ini yaitu senyum sehat, hidup lebih berkualitas, merawat gigi dan mulut sejak dini. Selamat siang dokter, gimana kabarnya siang hari ini? Ya siang, terima kasih Mas Arman, kabarnya baik, alhamdulillah, semoga baik juga untuk Mas Arman ya. Iya, alhamdulillah, auranya terpancar kebahagiaan itu ada gitu ya di kita. Sehat selalu dan tentunya bahagia ya buat kita semuanya dok. Amin. Oke dokter, gigi yang sehat ini merupakan tanda bahwa kesehatan tubuh secara menyeluruh ini terjaga dengan baik. Ini karena gigi dan mulut merupakan pintu utama masuknya kuman ke dalam organ-organ tubuh. Itu artinya apabila gigi rusak dan kesehatan mulut tidak terjaga dengan baik, kuman penyebab penyakit sangat mudah masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan infeksi. Walaupun kadang kita kurang menyadari ya keberadaan gigi memiliki fungsi yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari. Selain untuk mengunyah dan juga mencerna makanan, gigi juga memiliki peran yang penting dalam kesehatan tubuh. Bener gak sih dok opening Arman barusan? Betul sekali. Bener banget gitu ya. Iya, sudah mahir ya Mas ya. Iya, mungkin bisa dijelaskan ini ya, apa saja sih fungsi gigi pada manusia itu? Ya, sebelumnya kita kan ini sesuai temanya ya. Ya. Dimulai dari gigi mulut yang sehat, itu akan membuat pikiran yang bahagia ya. Dan ini yang pokok utama dalam pembahasan kali ini memang adalah bagian dari gigi dan mulut. Jadi tidak hanya gigi, karena kesehatan gigi dan mulut itu memang sangat penting bagi kehidupan untuk menjalani aktivitas sehari-hari juga, terutama dalam berinteraksi sosial begitu ya. Itu membutuhkan gigi dan mulut yang sehat yang baik untuk menumbuhkan rasa percaya diri juga. Nah, dari gigi sendiri itu kan gigi sebenarnya ada beberapa macam ya. Ada yang disebut dengan gigi seri atau incisivus, kemudian gigi taring atau caninus, kemudian geraham kecil atau disebut juga premolar, dan juga ada gigi geraham besar atau disebut juga dengan molar. Semua gigi itu berfungsi saling berhubungan. Jadi untuk gigi seri untuk memotong makanan, kemudian gigi taring untuk mencabik makanan seperti yang daging seperti itu, karena kan gigi taring ya memudahkan. Kemudian untuk gigi geraham kecil maupun gigi geraham besar untuk membantu mengunyah makanan menjadi lebih halus. Itu untuk gigi-giginya sendiri. Dan untuk fungsi pengunyahan dengan begitu harus dibutuhkan gigi yang kuat ya, dengan struktur gigi yang bagus agar kita bisa makan dengan asupan yang optimal. Kalau ada gigi yang berlubang, gigi yang rapuh, itu juga akan mempengaruhi kita nggak bisa makan. Mau makan juga jadi sakit, jadi minum jus atau cuma makan bubur seperti itu ya. Asupannya kan otomatis akan berkurang, sehingga itu pun akan berefek pada tubuh kita secara keseluruhan. Jadi asupan yang berkurang membuat tubuh kita kurang asupan, menjadi ikut sakit juga, tidak hanya giginya tapi tubuh kita juga menjadi lemas, menjadi sakit ujung-ujungnya seperti itu ya. Oke, terus hubungannya gigi dengan kesehatan tubuh manusia yang lain? Gigi dengan kesehatan tubuh manusia yang lain ya. Ya, jadi
Dari gigi dan mulut yang sehat, yang baik, itu kan juga akan mempengaruhi kondisi fisik secara keseluruhan sebetulnya. Ketika terjadi permasalahan pada gigi dan mulut, misalkan ada gigi yang berlubang, dibiarkan tidak dirawat, kemudian lama-kelamaan akan menyebabkan radang infeksi menjadi abses, bengkak. Di situ juga ada peradangan gusi ya. Itu akan menyebabkan bakteri lebih mudah melalui aliran darah juga bisa masuk ke organ tubuh yang lain. Dan ada penelitian yang mengatakan bahwa ketika radang gusi yang memang tidak dirawat atau tidak ada tindakan selanjutnya, itu bisa menyebabkan endokarditis atau penyakit kardiovaskular, jadi berhubungan dengan jantung juga. Jadi bisa sampai seperti itu. Ya. Begitu ini ya, apa ya namanya, kompleks banget gitu ya. Betul, ya. Gigi, kesehatan gigi itu juga berpengaruh kepada organ tubuh yang lain. Betul. Gitu ya. Terus perawatan gigi ini mungkin orang awam itu apa ya, menyadarinya gimana sih, Dok? Perawatan gigi itu yang baik itu seperti apa gitu ya? Nah, ini terutama sebetulnya terkait perawatan gigi dan mulut, yang paling penting itu kan sebetulnya menggosok gigi dengan cara yang baik dan benar. Benar. Nah, terdapat juga ini informasi dari Riskesdas itu di Indonesia, masyarakat Indonesia itu sebetulnya baru 2,8% yang bisa menyikat gigi dengan baik dan benar, baik itu dari tekniknya maupun dari segi waktunya. Dan padahal dengan menyikat gigi dan baik dan benar itu kan bisa mencegah terjadinya permasalahan gigi dan mulut ya. Membuat gigi dan mulut itu juga menjadi lebih sehat. Nah, itulah juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia masih banyak yang giginya berlubang ataupun permasalahan gigi yang lainnya. Dan untuk mendapatkan gigi dan mulut yang sehat itu, yang pertama dari cara gosok giginya tadi, caranya itu sebetulnya gak usah terburu-buru dan gak usah terlalu kuat. Kadang kan wah, kalau misalkan lebih kuat nanti mikirnya lebih bersih, padahal enggak ya. Jadi yang pertama dari caranya itu dimulai dari gigi depan. Kalau gampangnya itu dari merah ke putih seperti bendera Indonesia ya. Jadi dimulai dari gusi ke giginya. Jadi kita mulai bisa dari rahang atas dulu. Kemudian diarahkan agak 45 derajat ke arah gusi. Itu kemudian ditarik ke bawah ke arah giginya. Itu untuk gigi depan. Kemudian itu yang benar seperti itu ya? Iya. Istilahnya naik turun gitu ya? Iya, jadi biar sisa makanan yang menempel di antara gigi-gigi maupun dekat gusi itu bisa terangkat. Bisa terangkat gitu ya? Ya, kemudian gigi yang belakang juga bisa dengan gerakan memutar permukaan luarnya. Ataupun pakai metode yang dari merah ke putih tadi juga bisa. Kemudian dari gigi-gigi yang belakang, gerahamnya dari permukaan kunyahnya itu bisa ditarik maju mundur. Kemudian terutama ini dari bagian dalamnya yang dekat arah langit-langit dan yang dekat lidah. Nah, itu kan biasanya saya temui juga masih banyak pasien yang area situ kotor dan terbentuk karang gigi karena memang kurang optimal dalam menyikat giginya. Untuk area yang dalam itu, arahkan sikatnya ke dalam kemudian ditarik ke arah luar. Seperti itu. Itu dari caranya. Kemudian dengan tekanannya ya tekanan yang ringan aja, yang penting area-areanya kena semua. Jadi bayangkan seperti kita itu juga menyikat benda antik gitu. Kita kan tetap harus hati-hati ya. Tetap hati-hati ya. Gitu. Kemudian selain caranya, waktunya juga harus sesuai. Jadi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Itu yang dianjurkan itu 2 kali. Iya, 2 kali cukup. Dan misalkan setelah sarapan, itu juga sebaiknya jangan langsung setelah sarapan langsung sikat gigi. Karena kondisi mulut kita itu kan sebetulnya masih asam di dalam mulut ketika setelah makan. Kalau misalkan kita langsung sikat gigi, itu malah akan membuat gigi menjadi rusak. Karena di situ gigi ini mineralnya sedang melunak dari sifat asam setelah makan itu. Jadi paling enggak bagusnya dijeda 30-60 menit setelah sarapan atau setelah makan gitu. Ya, baru sikat gigi. Untuk menunggu waktu ke sikat gigi itu bisa kumur-kumur air putih. Jadi biar sisa-sisa makanannya tidak menempel pada gigi. Kemudian dari segi sikat giginya dan pasta giginya. Untuk dari pasta giginya pastinya yang direkomendasikan adalah pasta gigi yang berfluoride. Dan untuk
Kandungannya itu juga sudah disesuaikan Mm-mm. untuk anak yang usia 0 sampai 3 tahun. Mm-mm. Itu nanti ada dosisnya maksimal 500 ppm itu dosis fluoride. Kemudian kalau 3 sampai 6 tahun itu 1000 ppm. Mm-mm. Kemudian kalau dewasa yang optimal itu 1350 sampai 1500 ppm. Jadi nanti bisa dilihat dari kemasannya ya. Itu sudah disesuaikan. Jadi kalau untuk anak-anak memang tidak disarankan memakai pasta gigi yang dewasa juga karena nanti berlebih sehingga bisa menyebabkan fluorosis pada gigi anak. Ya, kemudian dari tadi sikat giginya ya. Kalau untuk sikat giginya sendiri kalau bisa menggunakan yang bulunya halus. Bulu halus itu atau lembut untuk anak kecil. Sebetulnya sampai dewasa. Sampai dewasa juga. Iya, soalnya kalau misalkan kita memakai sikat gigi dengan bulu yang terlalu keras, apalagi dengan kekuatan yang tidak dikontrol tadi ya, itu menyebabkan gigi maupun gusi mudah terkikis sehingga lama-kelamaan akan menjadi ngilu. Iya. Seperti itu. Dan juga untuk yang area gigi belakang itu kan kadang tidak terjangkau dengan sikat gigi yang kepalanya besar ya. Kalau bisa pilih yang kepalanya kecil agar bagian paling belakang sendiri bisa terjangkau. Bisa terjangkau, bisa ini ya. Iya. Kalau untuk takaran pasta giginya untuk orang dewasa ataupun anak-anak itu. Ya. Kalau dari anak-anak ya dari 0 sampai 3 tahun itu tadi kalau bisa hanya sebesar biji beras. Sebesar biji Ya, beras itu sudah gitu cukup. Ya. Dan yang penting semua areanya kena. Jadi nggak perlu pasta gigi harus difulkan banyak Penuh memenuhi gitu ya, kesikatnya sikapnya. itu enggak. Apalagi untuk anak-anak yang belum bisa berkumur nanti Iya. kalau kebanyakan pasta giginya apalagi tertelan itu kan juga akan menyebabkan fluorosis. Jadi kandungan fluor yang tinggi di tubuh Tinggi. anak. Itu nanti akan mempengaruhi gigi permanennya. Karena kan di bawah gigi susu itu kan masih ada proses untuk pertumbuhan gigi permanen. Gigi permanen gitu. Nah, ya. nanti yang terjadi fluorosis itu pada gigi permanennya. Nanti ketika gigi permanennya sudah tumbuh, itu bisa tampak seperti bercak putih atau kuning atau kecoklatan. Oke. Mungkin ini ya orang awam ataupun ibu-ibu yang pengen anaknya itu sehat, apakah makanan itu harus dijaga seperti gula, coklat ataupun yang lain gitu ya? Iya, itu pasti ya. Itu pasti gitu ya. Terus cara membersihkannya, dok, setelah makan apakah harus gosok gigi ataupun dengan cara yang lain? Gitu? Ini untuk yang anak-anak ya. Untuk yang anak-anak Yeah. setelah habis mungkin makan coklat ataupun makan permen gitu ya. Ya, jadi kalau anak-anak kan memang masih banyak yang suka manis-manis Iya, ya, yang bener lengket banget. juga, permen, kemudian biskuit, roti-roti yang seperti itu kan sebetulnya makanan yang manis dan lengket yang sangat disukai oleh bakteri yang ada di mulut kita yang penyebab gigi berlubang. Itu bakterinya disebut bakteri Streptococcus mutans. Jadi sebetulnya dengan kondisi yang sekarang juga yang banyak produksi makanan yang manis-manis maupun lengket, sebaiknya memang kita sebagai orang tua itu harus bisa membatasi konsumsi makanan yang manis, lengket maupun yang asam pada anak-anak karena itu akan mempercepat kerusakan giginya. Jadi dari makanan yang manis-manis itu mengandung gula. Gula itu kan sebetulnya adalah nutrisi utama bagi bakteri yang saya sebutkan tadi ya, Streptococcus mutans. Ketika anak-anak makan seperti permen atau coklat, kemudian tidak sikat gigi ataupun kumur-kumur, itu kan sisa-sisanya itu kan akan melekat pada gigi. Iya. Nah, kemudian kandungan gula yang ada pada sisa makanan itu akan ada bakteri yang makan. Nah, kemudian bakteri yang makan itu hasil metabolismenya menjadi asam. Ketika menjadi asam, suasana mulut menjadi asam, gigi itu akan mudah istilahnya demineralisasi. Jadi mineral-mineralnya gigi itu berkurang istilahnya. Jadi lama kelamaan akan menjadi rapuh. Istilahnya prosesnya menjadi wet spot dulu, kemudian menjadi karies atau menyebabkan gigi menjadi berlubang. Keropos gitu ya. Keropos dulu iya. baru berlubang gitu ya. Iya, keropos kan kemudian lama-lama jadi berlubang, jadi Berlubang. membentuk lubang, betul. Nah, dari situ itu kan jadinya gigi anak-anak
kalau kita temui ada yang gigis gitu ya, gigis gigi depan, kemudian gigi belakang pun ada beberapa yang lubang. Itu bisa karena konsumsi makanan yang manis, lengket, kemudian sikat gigi yang juga belum rutin. Jadi kalau untuk anak-anak itu sebetulnya juga harus kita bantu sikat giginya. Meskipun kadang ada anak-anak yang misalkan masih 2 tahun, 3 tahun maunya sikat gigi sendiri, itu tetap harus kita ulangi, kita bantu sikat giginya semua area. Iya. Karena memang Tidak cukup sisa-sisa untuk makanan istilahnya minum air putih kumur-kumur gitu. tidak. Oh, tidak ya. Iya, Harus kalau ya. itu mungkin hanya mengurangi sisa-sisa makanan yang besar-besar. Tapi sebetulnya ada yang mungkin kita tidak terlihat ya, menjadi lapisan istilahnya plak. Itu lapisan lengket yang nempel di gigi. Isinya itu ada sisa makanan sama bakteri. Mungkin kita tidak bisa melihat secara langsung. Benar. Tapi lama-kelamaan kalau plak itu menumpuk, itu bisa menyebabkan gigi berlubang itu tadi, yang disebabkan faktor bakterinya. Kemudian bisa juga menjadi karang gigi. Ya, karang gigi nanti membuat peradangan pada gusi sehingga gusinya mudah berdarah. Dan kalau tidak dirawat lebih lanjut, radang gusi itu bisa semakin parah, menjalar atau melebar ke jaringan periodontal. Jadi jaringan periodontal itu jaringan di bawah gigi kita. Jadi yang menyokong gigi, kan ada tulang-tulangnya juga ya. Ada tulang-tulang. Itu akan menjalar ke dalam menyebabkan peradangan di situ menjadi istilahnya periodontitis. Oke. Iya. Terus ini Dok, apa yang dapat dilakukan jika gigi ini sudah mulai menguning ataupun banyak noda gitu ya? Ya. Kalau untuk faktor itu sebetulnya kan ada yang bisa dari genetik ya. Dari genetik ada yang memang sudah warnanya sebetulnya warnanya cenderung kuning, ada yang memang giginya itu cenderung lebih putih. Kalau gigi susu dan gigi permanen itu kan warnanya memang beda. Gigi susu itu memang lebih putih, kalau gigi yang permanen memang lebih kuning. Tapi untuk gigi permanen atau gigi dewasa ini memang ada yang warnanya cenderung kuning, ada yang warnanya cenderung putih. Tetapi kalau ternyata ada perubahan menjadi lebih kuning atau ada noda-noda seperti itu, kehitaman atau kecoklatan, itu bisa disebabkan karena pola makan dan minumnya. Seperti teh, kopi, atau minum-minuman bersoda yang berwarna ya kan sekarang ada macam-macam, ada yang merah, kuning. Itu bisa dalam jangka panjang menyebabkan pewarnaan pada gigi. Apalagi tidak dibarengi dengan kunjungan rutin ke dokter gigi. Nah, jadi itu akan istilahnya menjadi stain di gigi kita, menempel. Plak-plak noda gitu iya, ya. menjadi stain, gitu ya. betul. Dan itu misalkan sudah seperti itu, di rumah sudah mencoba dilakukan perawatan sendiri dengan sikat gigi yang rutin, tetap dengan pasta giginya itu dengan waktu 2 kali sehari, tapi tidak ada perubahan, sebaiknya tetap berkonsultasi atau periksa ke dokter gigi. Nah, di situ kan bisa kita arahkan, siapa tahu butuh tindakan ya. Dimulai dari pembersihan karang gigi dan pembersihan stain atau nodanya. Oke, seberapa sering sih harus mengunjungi dokter gigi? Tapi kita simpan dulu pertanyaan ini setelah jeda berikut ini. Tetap di Ajang Jamus Jagongan Lahan Musyawarah Radio Gemilang, masih bersama Dokter Gigi Atsana Rizky Prima dari RSUD Bukit Menoreh. Oke, sahabat Gemilang, tetap di 96.8 FM. Arman kembali sesaat lagi. Bu Lurah, monggo pinarak Bu Lurah. Gini Bu, kok udah lama nggak ke posyandu? Makanya saya silaturahmi aja ke rumah ibu. Yen sewu Bu, akhir-akhir ini saya sibuk, jadi jarang bawa si kecil ke posyandu. Pripun toh Bu? Ibu kan punya balita. Penting loh Bu untuk rutin ke posyandu. Kami harus melakukan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi kepada ibu hamil, dan calon pengantin. Oh alah, memangnya kenapa toh Bu? Gini loh Bu, untuk mendeteksi dini masalah gizi. Nah, yang terpenting memberikan edukasi untuk mencegah stunting toh Bu. Dampak stunting terhadap kesehatan anak itu bahaya loh Bu. Dalam jangka pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Mari
bersama mencegah stunting dengan memastikan seluruh calon pengantin mendapatkan pendampingan dan memastikan kehadiran ibu hamil serta balita datang ke Posyandu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang dan didukung oleh Radio Gemilang. Hai Bun, ayo sini gabung. Hai, iya Bun. Hai, Bilkis juga ikut toh. Main sana sama teman-teman. Dari tadi sudah ditunggu teman-temannya loh. Loh, anakmu masih belum sembuh batuknya, Bun? Iya nih Bun, padahal udah minum obat, tapi batuknya belum mereda juga. Duh, jangan didiemin aja, Bun. Langsung diperiksakan lagi ke dokter ya. Takutnya anak kamu kena TB. Setiap orang tua pasti ingin anaknya sehat. Salah satunya bebas dari penyakit tuberkulosis atau TBC. Penyakit tuberkulosis atau flek paru-paru merupakan masalah kesehatan di dunia. Dan saat ini, Indonesia berada di posisi kedua sebagai negara penderita TBC terbanyak setelah India. Bagi penderita TBC, yuk rajin melakukan pemeriksaan dan segera obati sampai sembuh. Perlu diketahui bahwa penyakit ini berbahaya karena merupakan salah satu penyakit yang paling mematikan dan umumnya menyerang pada kesehatan anak. Cermati gejala TB pada anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Bu, lah di sini toh. Dari mana? Bapak cari-cari dari tadi loh. Ibu cuma dari toko sebelah kok, Pak. Belanja. Loh, Bu, kok belanjanya makanan instan semua toh? Ibu kan lagi hamil. Mbok yo beli sayuran, buah, makanan bergizi sebagai asupan nutrisi yang baik untuk bayi dalam kandungan toh, Bu. Abisnya, Ibu kok lagi doyan-doyannya makan mie instan ya, Pak? Bu, mencegah stunting pada anak perlu dilakukan sejak masa kehamilan. Anak yang mengalami masalah pertumbuhan sejak di dalam kandungan akan berisiko mengalami stunting pada saat balita kelak. Stunting ki apa toh, Pak? Nah, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Biasanya bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek dari usianya. Gitu, Bu. Oh, iya deh, Pak. Mulai sekarang Ibu jaga pola makan. Kalau gitu, minta duitnya lagi dong, Pak, buat belanja sayuran. Lah, kok duit lagi toh, Bu? Yung. Ayo cegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, menerapkan pola hidup sehat, serta memperhatikan sanitasi dan kebersihan air. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Bu Sari, mau kemana Bu? Ini Pak, buang sampah di sungai sebelah. Gini Bu, jangan buang sampah sembarangan, karena sampahnya dapat mengganggu kelancaran air sungai, sehingga bisa menyebabkan banjir. Jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Kembangkan bank sampah di lingkungan kita. Jadikan sampah menjadi rupiah dan berkah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.
Peti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, sahabat Gemilang, kembali hadir Arman di ajang Jamus Jagongan lan Musyawarah Radio Gemilang. Masih bersama RSUD Bukit Menoreh dengan Dr. Gigi Atsana Rizky Prima dengan tema Senyum Sehat, Hidup Lebih Berkualitas, Merawat Gigi dan Mulut Sejak Dini. Tadi udah dijelaskan panjang lebar macam-macam ya antara gigi dan kesehatan tubuh yang lain, serta ada pertanyaan tadi yang sempat Arman simpan gitu ya. Seberapa sering sih harus mengunjungi dokter gigi? Ya, terima kasih Mas Arman. Untuk seberapa sering mengunjungi ke dokter gigi, sebaiknya misalkan tidak ada keluhan pun, kalau bisa setiap 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan sekali gitu ya. Itu wajib ya gitu ya? Sebaiknya. Sebaiknya gitu kalau ya. diwajibkan sepertinya juga tidak akan masyarakat tidak akan berkunjung rutin 6 bulan sekali ya. Okay. Tapi ya memang sebaiknya seperti itu. Meskipun tidak ada keluhan, tidak ada rasa sakit atau ngilu pada gigi, sebaiknya tetap kontrol. Karena tidak ada yang tahu. Misalkan ternyata di gigi itu sudah ada garis kehitaman atau sudah mulai ada tanda berlubang. Itu kalau dibiarkan kan nanti lama-kelamaan jadi lubang, jadi sakit. Nah, kalau pasien-pasien itu atau sahabat Gemilang itu merasakan sudah sakit baru mengunjungi dokter gigi, itu kan biasanya sudah parah kasusnya. Jadi sebaiknya itu kita mencegah ya daripada diobati, dan itu kan nanti lebih kompleks perawatannya. Ya. Mungkin bisa di-spill ini ya untuk sahabat Gemilang yang daerah Salaman, Borobudur gitu ya. Praktek dokter Atsana ini di RSUD Bukit Menoreh. Mungkin bisa disampaikan prakteknya setiap hari di klinik bangsal apa gitu ya? Ya, jadi saya setiap hari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Iya, praktik di klinik gigi RSUD Bukit Menoreh Salaman. Dari pendaftarannya jam 7 sampai jam 1 untuk Senin sampai Kamis. Kemudian di hari Jumatnya jam 7 sampai jam 10.30. Untuk hari Sabtunya dari jam 7 sampai jam 12. Oke. Buat sahabat bilang yang pengen ketemu sama dokter Atsana ini ya di sekitar Salaman dan juga Borobudur dan sekitarnya gitu ya, sekitar Kabupaten Magelang gitu ya, itu bisa mengunjungi apabila pengen cek kesehatan giginya ataupun ada keluhan tentang giginya, bisa datang di RSUD Bukit Menoreh ketemu dengan Dokter Gigi Atsana Rizky Prima. Itu mungkin bisa sebulan sekali, boleh gitu ya? Boleh. Silakan. Nggak harus 6 bulan sekali gitu ya? Iya. Itu kalau tidak ada keluhan pun kan sebaiknya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Tapi kalau gitu ya? mau lebih rutin lagi juga boleh. Oke. Lebih ini ya, terjaga gitu ya giginya. Senyumnya juga bisa menjadi manis gitu ya? Betul, ya. Oke dokter, bila mana gigi sensitif ini terasa ngilu, apa yang harus dilakukan ini ya? Atau langsung ke dokter ataupun dengan cara yang lain gitu ya? Untuk perawatannya sebelum ke dokter gigi ya, mungkin kita bisa perawatan dulu di rumah. Bisa menggunakan pasta gigi yang sensitif. Kemudian coba mengurangi makanan minuman pemicu gigi sensitif seperti yang terlalu dingin atau yang terlalu manis, itu kan bisa memicu gigi menjadi ngilu. Tetapi kalau tidak ada perubahan, sebaiknya tetap konsultasi dan datang untuk periksa ke dokter gigi. Siapa tahu memang giginya itu tidak hanya gigi sensitif, tapi memang ada lubang yang menyebabkan giginya itu terasa ngilu. Karena kalau gigi lubang yang sudah mulai dalam, sudah mulai mendekati ke bagian yang lebih ngilu, itu kan lapisan yang kedua dari gigi, istilahnya itu dentin, itu akan terasa ngilu. Jadi memang harus ditentukan, harus diperiksa mana penyebab ngilunya. Kalau memang hanya sekedar gigi sensitif aja, tidak ada lubang, itu juga nanti bisa tindakan di dokter gigi. Jadi nanti kita bisa aplikasikan istilahnya cairan desensitisasi
Jadi itu untuk mengurangi sensitivitas gigi. Kalau memang dari ngilunya itu yang gigi berlubang, itu juga bisa kita rawat melalui penambalan gigi. Jadi tetap sebaiknya periksa kalau keluhan ngilunya itu tidak kunjung menghilang. Oke, ini ada pertanyaan di Instagramnya RSUD Bukit Menoreh ini ya. Dari Intan Puspitaningrum .misbah ini. Mau tanya dokter, apakah mencabut gigi bungsu itu ada efek samping ke depannya dalam hal makan? Dan apakah cabut gigi bungsu itu pasti akan ada pendarahan yang berbahaya? Ya. Terkait pencabutan gigi bungsu, memang gigi bungsu itu kan biasanya tumbuhnya itu tidak karena ruang yang tidak muat. Jadi ada yang hanya tumbuh sebagian. Kemudian tumbuhnya miring atau bahkan posisinya tidur atau horizontal, melintang gitu ya. Ya, itu kan memang kondisi seperti itu sebaiknya malah dicabut, diambil. Jadi dilakukan operasi ya bedah mulut, odontektomi. Itu malah membuat kondisi mulut kita menjadi lebih baik. Jadi tidak masalah gitu. Jadi memang malah dianjurkan untuk diambil. Apalagi kalau dari gigi bungsu yang tumbuh itu menyebabkan sering radang, sering sakit, itu sebaiknya memang diambil giginya. Dan untuk pertanyaan yang apakah pasti bisa menyebabkan perdarahan, itu tidak pasti, tidak tentu. Dan biasanya sebetulnya untuk pengambilan gigi geraham bungsu itu juga tidak yang menyebabkan perdarahan terus-menerus. Karena dalam prosesnya pengambilan gigi bungsu, apalagi yang melibatkan pembedahan, itu nanti akan dijahit oleh dokter giginya. Dan setelah dijahit, ada yang jahitannya tipenya yang bisa resorb, ada yang tidak bisa resorb. Nah, yang bisa resorb itu nanti akan menyatu dengan jaringan gusi. Yang tidak bisa resorb itu jahitannya harus diambil. Jadi memang harus kontrol lagi. Dan itu akan mencegah terjadinya perdarahan dengan penjahitan yang dilakukan oleh dokter gigi tersebut. Misal pun ternyata terjadi perdarahan, itu juga nanti bisa diresepkan obat oleh dokternya. Jadi kalau ada sahabat gemilang yang merasa habis cabut gigi bungsu kok darahnya nggak berhenti, sebaiknya segera periksa lagi aja. Ya, siapa tahu memang butuh tindakan lebih lanjut karena kan kondisi setiap orang juga berbeda-beda. Oke, mungkin udah jelas banget ya ini ya penjelasan dari dokter gigi gitu ya. Ada pertanyaan lagi nih siang dokter, mau tanya, beberapa waktu terakhir saya menyadari ada bercak putih di gigi depan saya, terutama yang bagian atas. Awalnya saya pikir cuma sisa pasta gigi atau makanan, tapi setelah saya perhatikan lebih lama, ternyata tidak hilang juga. Warnanya beda dari warna gigi lainnya, dan rasanya agak kesel ya, kalau disentuh lidah. Saya nggak merasa sakit sih, tapi jadi nggak pede kalau senyum. Kira-kira itu tanda apa ya dok? Apakah itu termasuk gejala awal gigi berlubang atau malah karena kebanyakan fluoride? Ini dari Elmira di Gerabak. Ya. Ini sepertinya pasiennya sudah dewasa ya. Sudah dewasa ya. mungkin ini ya. Jadi kalau untuk keluhan yang dirasakan pasien itu, ada kemungkinan warna putih yang ada di gigi itu istilahnya adalah white spot. Jadi white spot itu memang merupakan gejala menuju karies. Nah, jadi kalau memang dirasakan mengganggu ya sebaiknya tetap periksa ke dokter gigi agar ada tindakan. Kalau memang itu butuh dibersihkan, butuh ditambal, jadi itu kan memang butuh tindakan. Tapi misalkan untuk pencegahan dulu sebelum untuk tindakan ke dokter gigi, misalkan sudah muncul bintik putih atau white spot, itu bisa diaplikasikan seperti krim gitu ya, seperti pasta. Itu ada pasta yang bisa diaplikasikan secara rutin untuk mencegah demineralisasi gigi. Karena tadi yang sudah saya jelaskan di awal itu kan merupakan kondisi demineralisasi gigi sehingga menyebabkan terbentuknya white spot. Dan itu merupakan gejala karies. Jadi memang ada pasta yang bisa dioleskan secara rutin untuk memperkuat gigi itu biar tidak gitu menjadi lubang. Apakah ini jadi nggak pede kalau senyum? Iya, kalau memang Gitu nggak ya. pede, jadi kepikiran terus, jadi cemas ya sebaiknya kunjungi dokter gigi. Dokter gigi Ya. gitu ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya dokter. Selamat siang dok, saya umur 27 tahun. Beberapa waktu yang lalu
saya cabut gigi geraham bagian bawah karena berlubang parah dan katanya nggak bisa ditambah lagi. Tapi setelah dicabut, saya jadi kepikiran kira-kira gigi saya masih bisa tumbuh lagi nggak ya? Atau memang di usia saya ini udah nggak bisa tumbuh gigi pengganti secara alami. Saya agak khawatir soalnya bagian gigi yang dicabut itu sekarang kosong dan agak mengganggu pas ketika makan. Apakah ini artinya saya harus pasang gigi palsu atau implan atau masih ada kemungkinan gigi baru akan tumbuh lagi? Dari Aldi yang ada di Mertoyudan. Ya. Terkait kasus ini pasiennya sudah berusia 27 tahun ya. Yeah. Dan yang dicabut adalah gigi geraham bawah. Ini kemungkinan atau pastinya sih sebetulnya kalau sudah gigi geraham bawah dan usianya 27 tahun, itu pastinya sudah gigi permanen, sudah gigi dewasa. Dewasa. Yang artinya ketika itu sudah dicabut, tidak ada gigi pengganti lagi. Karena ketika tadinya gigi susu, di bawahnya benihnya itu biasanya cuma hanya ada satu gigi permanen. Kalau pasiennya atau tadi sahabat gemilang ini penasaran, itu bisa dipastikan lewat ronsen. Tapi biasanya memang tidak akan ada benih lagi. Kalau hanya untuk rasa penasaran ingin memastikan, bisa dengan ronsen. Segitu ya, 27 tahun itu ya. ya. Karena kan itu sudah pergantian gigi susu semua menjadi gigi permanen atau gigi tetap. Nah, dan gigi geraham yang biasanya dicabut di usia dewasa, itu biasanya gigi permanen yang tumbuh pertama kali ketika masih anak-anak. Jadi di sekitar usia 6 tahun. Itu bisa karena kurangnya pembersihan gigi dan mulut yang baik tadi, sehingga mulai dari anak-anak itu sudah ada bibit bakteri di situ dan lama-kelamaan karies berlubang. Kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh sahabat gemilang ini sendiri, giginya sudah habis dan memang harus dicabut ya. Jadi itu biasanya terjadi pada gigi permanen yang pertama kali tumbuh, yang kurang penjagaan. Dan ketika merasa cemas akan giginya yang hilang ini, itu nanti tetap harus diperiksakan. Kalau memang kondisi struktur giginya yang lain itu bagus, untuk sisa ruang yang ada itu bisa dibuatkan gigi palsu. Sebetulnya untuk pembuatan gigi palsu itu juga bisa dalam jangka panjang mendukung agar gigi-gigi yang lain tetap pada posisinya. Karena kalau tidak dibuatkan gigi palsu, gigi yang di samping depan belakangnya itu lama-kelamaan bisa miring. Oh, bisa renggang gitu ya? Miring atau merenggang ke arah karena ada ruang ya. Jadi gigi itu kan lama-kelamaan tetap bisa bergerak ke ruang yang ada. Kemudian gigi yang atasnya lama-kelamaan akan bisa menurun ke arah ruang yang ada. Jadi memang sebaiknya dibuatkan gigi palsu. Tapi kalau pada sahabat gemilang ini giginya berjejal atau berantakan dan ini ada ruang yang bisa cukup untuk perawatan behel atau ortodonsi, itu bisa perawatan pakai behel untuk menutup ruang yang ada. Tapi itu tidak bisa ditentukan oleh pasien sendiri ya, makanya tetap sebaiknya periksa ke dokter gigi. Konsultasi ke dokter dulu gitu ya. Iya, betul. Oke. Dokter, bagaimana sih cara mencegah kerusakan gigi, radang gusi maupun masalah gigi lainnya? Itu yang utama seperti yang di bahasan awal, memang dari sikat giginya. Dari sikat giginya. Betul. Gitu. Jadi dari sikat gigi yang baik dan benar itu otomatis akan mencegah kerusakan pada gigi maupun gusi dan penyangga gigi atau pendukung giginya. Dengan sikat gigi yang bersih, itu kan kita mulai dari adanya bakteri plak yang tadi saya sampaikan ya. Ketika itu bersih, otomatis tidak akan menyebabkan gigi berlubang ataupun karang gigi yang menyebabkan gusi meradang. Jadi yang dipermasalahkan itu ketika ada plak, kemudian misalkan suasana mulutnya kan masing-masing orang kan berbeda-beda. Ada yang lebih ke asam, ada yang lebih ke basah. Kalau misalkan lebih ke basah, itu biasanya lebih banyak terbentuknya menjadi karang gigi. Kalau itu dibiarkan, itu juga akan menyebabkan radang gusi dan kejaringan periodontal yang tadi saya sebutkan. Nah, selain sikat gigi dengan baik dan benar, seperti yang sudah di bahasan awal tadi, untuk mencegah kerusakannya, yang kedua bisa sebelum setelah sarapan tadi paling nggak dijeda 30-60 menit ya. Itu baru sikat gigi. Kemudian banyak minum air putih. Karena tubuh kita itu kan
memang sebagian besar isinya air ya. Air, Ya, dan dengan kita minum air putih yang cukup, kalau untuk dewasa ya sebaiknya minimal 2 liter per hari atau 8 gelas itu juga akan membuat air liur kita tercukupi istilahnya. Jadi tetap basah. Karena kalau mulut kita kering, itu juga akan membuat mulut menjadi asam dan juga akan menimbulkan masalah pada gigi dan mulut. Kemudian juga mengkonsumsi makanan yang sehat ya, seperti sayur dan buah-buahan. Dan itu sebetulnya tidak perlu dijus. Jadi dimakan langsung aja dalam bentuk utuh. Karena dari bentuk buah dan sayurnya itu juga bisa membantu membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di gigi dan mulut kita. Dan itu juga kandungan vitaminnya yang bagus gitu ya untuk kesehatan gigi dan mulut. Seperti itu. Dan sebaiknya tetap itu tadi kembali ke poin yang awal, rutin kontrol atau konsultasi ke dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali. Oke. Apakah kualitas pasta gigi itu juga pengaruh? Iya. Pengaruh juga itu ya untuk kesehatan gigi dan juga kebersihan gigi. Betul. Kalau untuk pasta gigi yang paling penting sebetulnya mengandung fluoride. Mengandung fluoride yang saya sebutkan tadi, yang ada berapa ppm untuk anak ataupun dewasa. Karena kandungan fluoride ini membantu untuk gigi yang kan gigi itu kan ada beberapa lapisan. Nah, lapisan terluar dari gigi itu istilahnya enamel, itu lapisan yang paling keras. Dan itu kan ada mineral-mineral di situ. Nah, dari pasta gigi yang berfluoride ini akan membantu struktur enamel ini menjadi lebih kuat gitu. Oke. Apakah ada tambahan obat kumur untuk diperlukan untuk kesehatan gigi? Itu butuh banget nggak sih? Sebetulnya kalau obat kumur itu tambahan ya. Tambahan ya. Ya, jadi obat kumur itu bisa digunakan setelah sikat gigi. Jadi obat kumur itu bukan pengganti sikat gigi. Karena memang tidak bisa menghilangkan plak atau sisa makanan sebersih sikat gigi. Jadi istilahnya obat kumur ini hanya pelengkap. Ya, yang utama adalah sikat giginya, dan kalaupun mau ditambahkan penggunaan obat kumur itu juga boleh. Dan ini untuk penggunaan obat kumurnya juga tergantung kondisi masing-masing. Ada yang memang misalkan tidak ada keluhan, hanya untuk biar mulutnya lebih fresh, itu juga ada pilih obat kumur yang ada kandungan mint mungkin ya, seperti itu. Dan kalau bisa tidak yang mengandung alkohol. Karena kalau obat kumur yang mengandung alkohol dan itu dipakai untuk jangka panjang, itu akan merusak mikrobiota di mulut. Jadi kan ada bakteri-bakteri baik juga di mulut. Nanti akan merusak keseimbangan di situ, sehingga bisa kedepannya menimbulkan jamur. Dan juga bisa juga menyebabkan mulutnya menjadi kering. Jadi untuk pemilihan obat kumur juga harus lebih hati-hati. Dan untuk penggunaannya kan ada tambahan juga pemanis juga ya, itu rasanya manis gitu ya. Iya, sama aja ya kalau ada manis-manisnya. Kan gitu baiknya kita membatasi gula, malah kalau ada manis-manisnya sama aja. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi dalam memilih. Iya. Oke dokter, seru banget ya obrolan kita pada kesempatan siang hari ini. Tapi kita break sebentar, ada yang mau lewat berikut ini. Tetap di Ajang Jamus Jagongan Lan Musyawarah Radio Gemilang, masih barengan Arman dan juga Dr. Atsana Rizky Prima dari RSUD Bukit Menora. Lah, di sini toh. Dari mana? Bapak cari-cari dari tadi loh. Ibu cuma dari toko sebelah kok, Pak. Belanja. Loh, Bu, kok belanjanya makanan instan semua toh? Ibu kan lagi hamil. Mbok yo beli sayuran, buah, makanan bergizi sebagai asupan nutrisi yang baik untuk bayi dalam kandungan toh, Bu. Abisnya, Ibu kok lagi doyan-doyannya makan mie instan ya, Pak? Bu, mencegah stunting pada anak perlu dilakukan sejak masa kehamilan. Anak yang mengalami masalah pertumbuhan sejak di dalam kandungan akan berisiko mengalami stunting pada saat balita kelak. Stunting ki apa toh, Pak? Nah, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Biasanya bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek dari usianya. Gitu, Bu. Oh, iya deh, Pak. Mulai sekarang Ibu jaga pola makan. Kalau gitu, minta duitnya lagi dong, Pak, buat belanja sayuran. Lah,
Kok duit lagi toh, Bu? Yung. Ayo cegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, menerapkan pola hidup sehat, serta memperhatikan sanitasi dan kebersihan air. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Bu, lah di sini toh. Dari mana? Bu Lurah, monggo pinarak Bu Lurah. Gini Bu, kok udah lama nggak ke Posyandu? Makanya saya silaturahmi aja ke rumah ibu. Nyun sewu Bu, akhir-akhir ini saya sibuk, jadi jarang bawa si kecil ke Posyandu. Pripun toh Bu? Ibu kan punya balita. Penting loh Bu untuk rutin ke Posyandu. Kami harus melakukan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi kepada ibu hamil, dan calon pengantin. Oh alah, memangnya kenapa toh Bu? Gini loh Bu, untuk mendeteksi dini masalah gizi. Nah, yang terpenting memberikan edukasi untuk mencegah stunting toh Bu. Dampak stunting terhadap kesehatan anak itu bahaya loh Bu. Dalam jangka pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Mari bersama mencegah stunting dengan memastikan seluruh calon pengantin mendapatkan pendampingan dan memastikan kehadiran ibu hamil serta balita datang ke Posyandu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang dan didukung oleh Radio Gemilang. Bu Sari, mau kemana Bu? Ini Pak, buang sampah di sungai sebelah. Gini Bu, jangan buang sampah sembarangan, karena sampahnya dapat mengganggu kelancaran air sungai, sehingga bisa menyebabkan banjir. Jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Kembangkan bank sampah di lingkungan kita. Jadikan sampah menjadi rupiah dan berkah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Hai sahabat Gemilang, ada kabar gembira untuk kita semua, para pecinta buku dan literasi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang mempersembahkan rangkaian acara spesial dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan dan Gebiar Literasi tahun 2025. Acara ini diadakan di Kompleks Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang pada tanggal 1 hingga 14 September 2025. Catat tanggalnya ya. Bazar buku dan bazar stand multi stakeholder TPBIS tanggal 1 hingga 14 September 2025. Bazar stand perpustakaan desa TPBIS dan penampilan karya literasi pada tanggal 8 hingga 12 September 2025. Gelar wicara perpustakaan dan literasi tanggal 8 September, workshop kepenulisan tanggal 19 September, workshop pengembangan perpustakaan TPBIS tanggal 10 September, workshop Reload pada tanggal 11 September, dan workshop mendongeng tanggal 12 September 2025. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-teman Anda untuk meramaikan Hari Kunjung Perpustakaan dan Gebiar Literasi 2025. Mari bersama-sama tumbuhkan minat membaca dan cinta literasi. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, sahabat Gemilang, kembali hadir Arman di ajang Jamus Jagongan lan Musyawarah Radio Gemilang, masih bersama RSUD Bukit Menoreh
bersama Dr. Gigi Atsana Rizky Prima dengan tema Senyum Sehat, Hidup Lebih Berkualitas, Merawat Gigi dan Mulut Sejak Dini. Ada pertanyaan yang udah masuk ini, udah lumayan cukup banyak banget ya. Dokter mau tanya, untuk scaling gigi itu apakah wajib dilakukan dengan jangka waktu tertentu? Ini dari Rivi Ardiansah. Ya, langsung saya jawab ya. Terkait scaling atau pembersihan karang gigi, itu juga sebetulnya masing-masing personal itu berbeda-beda kondisinya. Ada yang mudah terbentuk, ada yang juga tidak mudah terbentuk karang gigi. Tapi tetap sebaiknya misalkan dari segi personalnya itu mudah terbentuk karang gigi, sebetulnya kalau ada karang gigi itu kan akan terasa. Jadi yang tadinya gigi itu ada jaraknya atau ada celah-celahnya seperti itu kalau kita ngaca akan tertutup tumpukan keras gitu ya di area celah-celahnya. Nah, kalau sudah muncul seperti itu sebaiknya segera dibersihkan. Tapi kalau untuk waktunya tetap sebaiknya 6 bulan sekali. Jadi kalau enggak sekali setahun seperti itu ya untuk pembersihan karang gigi. Tapi misalkan kurang dari waktu itu sudah sering terbentuk, bisa jadi karena itu juga kebiasaan menggosok giginya belum benar, itu segera kontrol aja. Jadi biar bisa ada tindakan untuk pembersihan karang giginya biar tidak menyebabkan gusinya menjadi meradang. Oke, pertanyaan terakhir ini dok. Siang dokter, saya mau tanya soal gigi geraham bawah saya yang belakangan ini terasa goyang. Awalnya saya kira cuma karena kebanyakan makan yang keras, tapi udah hampir seminggu ini masih goyang terus. Kadang terasa ngilu pas buat ngunyah. Saya khawatir ini bakal copot, padahal saya masih butuh gigi untuk ngunyah. Kira-kira ada nggak ya supaya gigi yang udah goyang ini bisa jadi kuat lagi? Kalau dari keluhannya giginya goyang, kemudian untuk ngunyah itu juga ngilu, itu ada kemungkinan terjadinya peradangan atau infeksi pada jaringan pendukung di bawah giginya, sehingga menyebabkan kekuatannya kan jadi tidak ada, menyebabkan giginya jadi goyang yang memegang giginya itu. Dan kalau seperti itu tetap sebaiknya diobatin. Kalau untuk di rumah perawatannya ya dari cara sikat giginya dibetulkan yang baik dan benar, agar sisa-sisa makanannya tidak menambah parah area yang sudah meradang itu ya. Dan misalkan kondisi kegoyahannya itu masih aman kan, itu kan kalau goyah itu ada yang derajat 1, 2 ataupun 3. Nah, kalau masih memang nanti ketika pemeriksaan bisa dipertahankan ya bisa. Tapi kalau memang sudah yang goyang parah, kemudian terjadi penurunan gusi, giginya sudah kelihatan keluar gitu ya, mulai kelihatan permukaan akarnya ya, bisa jadi itu butuh pencabutan. Jadi memang tergantung kondisinya juga. Sebaiknya kalau memang sudah mengganggu, untuk makan pun sakit, diperiksakan aja. Periksa ke dokter gitu ya. Kalau dirasa kurang nyaman, sakit gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir dok, mungkin bisa dokter jelaskan ini. Apa tips untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut agar dapat meningkatkan yang namanya kebahagiaan gitu? Ya, sebetulnya itu memang berhubungan erat ya antara kesehatan gigi dan mulut juga dengan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu kan memang bagian dari kesehatan mental yang baik. Ketika kita memiliki kondisi kesehatan gigi dan mulut yang baik, tentunya juga akan memiliki kesejahteraan mental yang lebih baik. Dan sebetulnya sebaliknya juga, ketika kita memiliki kesehatan mental yang buruk, itu pun akan mempengaruhi motivasi seorang tersebut dalam pemeliharaan giginya, sehingga akan menyebabkan permasalahan pada gigi. Nah, untuk memiliki kebahagiaan dari hubungannya dengan kesehatan gigi dan mulut, tentunya dengan kondisi gigi dan mulut yang sehat akan menjadi bahagia. Karena ketika kita memiliki senyum yang sehat, memiliki kondisi gigi dan mulut yang baik, tidak ada sakit, tidak ada permasalahan, tentunya kita akan menjadi lebih percaya diri ya, lebih positif dalam menjalani kehidupan sehari-hari, pun dalam interaksi sesama dengan orang lain, itu akan lebih nyaman dan bisa mengunyah dengan baik juga. Ya, kalau untuk tipsnya tentunya dari tips-tips yang tadi ya,
yang sudah dirangkum di awal. Untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang baik, tentunya dari cara sikat giginya, kemudian pola makannya, dan perbanyak air putih, juga hindari minuman beralkohol, juga hindari merokok, karena merokok itu kan kandungan zat-zat yang ada di dalamnya seperti nikotin, tar, itu juga bisa menyebabkan kondisi mulut menjadi tempat berkembang biak yang baik untuk bakteri. Ya. Dan yang paling penting tetap rutin kontrol ke dokter gigi. Iya. Oke, terima kasih Dokter Atsana Rizky Prima dari RSUD Bukit Menoreh kehadirannya di Radio Gemilang. Terima kasih dan semoga kita diberikan kesehatan selalu dan juga kesempatan untuk bisa berjumpa lagi. Amin. Oke, sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan kita kali ini di ajang Jamus Jagongan Lan Musyawarah Radio Gemilang dengan narasumber dari RSUD Bukit Menoreh. Saya Arman beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan tetap dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.